Shalom anak-anak. Shalom. Jangan lupa mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dua hal lagi yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, 5M tetap dikerjakan ya anak-anak. Baik, bertemu dengan lagi Pak Agung dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 1 semester 2. Anak-anak, kita akan membahas tentang Allah yang menciptakan bumi. Anak-anakku sekalian, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Dan kitab Kejadian yang diwahyukan kepada Musa menceritakan begitu bagus tentang bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Bahkan pada puncaknya Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, anak-anak, yang pertama yang perlu kita benar-benar percayai dan pegang teguh bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi kalau anak-anak pernah membaca, mendengar, melihat sebuah tontonan, mungkin itu ilmu pengetahuan, mungkin itu yang lain, yang mengatakan bahwa bumi ini bukan diciptakan oleh Tuhan, itu berbeda. Dan kita orang percaya tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan bumi selama 6 hari, ya. Pada hari pertama Tuhan menciptakan langit, bumi, dan terang, ya. Pada hari pertama ini sebetulnya awalnya bumi ini belum berbentuk, kosong, kacau balau. Kitab Kejadian menyebutkan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, setelah itu Tuhan Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka terang itu pun jadi, anak-anak. Wow, keren sekali, menarik sekali. Karena kalau dunia itu gelap, kacau, balau, ya, tidak beraturan, betapa menyeramkan dan tidak ada kehidupan, anak-anak, di bumi itu. Itulah sebabnya hari pertama Tuhan mengatakan jadilah langit dan bumi dan terang. Lalu jadilah terang. Pada hari yang kedua Tuhan Allah menciptakan cakrawala. Apa itu cakrawala? Cakrawala adalah batas antara air yang di atas dan air yang di bawah. Ya, kalau kita tahu, kita pergi ke laut atau pantai, kita akan melihat, ya, tepian pantai itu ada batas seperti garis di atas permukaan air laut. Atasnya lagi adalah langit, awan. Nah, itu disebut cakrawala atau bahasa Inggris disebut horizon. Nah, cakrawala itu memisahkan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Jadi anak-anak, Tuhan ingin mengatur air itu berbeda antara air yang di bawah bumi dan air yang di atas bumi. Bisa, yang dimaksudkan adalah air yang ada di awan. Pada hari yang ketiga, Tuhan memisahkan air dan daratan, atau kita kenal Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Nah, juga Tuhan menumbuhkan tanaman. Ya, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tanaman. Coba anak-anak sebut tanaman yang kalian tahu. Ya, pohon mangga, ada jagung, ada tanaman bunga, mawar, ada yang pohon yang lebih besar, pohon kecil, pohon bambu. Sebut sekarang apa tanaman-tanaman yang kalian ketahui. Dan itu diciptakan pada hari ketiga. Selanjutnya anak-anak, pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bumi,
bulan, bintang, matahari sebagai tanda-tanda waktu. Ya, bumi tadi sudah diciptakan, tapi kemudian matahari, bulan dan bintang sebagai tanda-tanda waktu. Nah, benda-benda ini yang ada di langit dan sampai sekarang kita tahu benda-benda ini bisa menjadi penanda waktu kita. Misalnya, oh sekarang ini bulan Maret, oh dihitung berdasarkan bulan katanya. Ada juga berdasarkan matahari. Ya, jadi benda-benda penerang ini bisa menjadi penanda waktu. Bahkan aku membaca bintang itu bisa menunjukkan arah mata angin. Ya, kalau sekarang sudah keren ya, sudah canggih menggunakan GPS, menggunakan kompas yang magnet atau kompas yang elektronik. Sekarang sudah canggih-canggih ya anak-anak. Tapi zaman dahulu bintang menjadi alat bagi manusia atau para nelayan pelaut untuk menunjukkan arah utara, selatan, barat, timur dan sebagainya. Jadi Tuhan selalu kalau menciptakan pasti punya tujuan yang baik. Bahkan tujuan penciptaan Tuhan itu baik dan sempurna. Nah, pada hari yang kelima anak-anak, pada hari yang kelima Tuhan menciptakan burung dan binatang air, ya, burung di udara dan ikan di lautan atau binatang-binatang air. Ya, kita tahu begitu banyaknya flora dan fauna. Flora itu tanaman, fauna itu satwa-satwa ya. Jadi nanti coba sebutkan ikan-ikan di laut. Wah, jumlahnya ribuan. Bahkan masih banyak yang belum bisa diberi nama loh ya. Karena begitu banyak dan beragamnya dan ajaib mulianya ciptaan Tuhan. Binatang di dalam air, baik itu air asin, laut ya, atau air tawar. Nah, coba anak-anak mulai sebut binatang-binatang yang hidup di air. Banyak ya, ikan aja, apa aja, ikan koi, ikan emas, ikan cupang, dan ikan apa yang ada di rumahmu? Ya, silakan sebut lagi. Nah, akhirnya pada hari yang ke-6 anak-anak, hari ke-6 Allah menciptakan itu ya, binatang darat dan manusia. Ya, seperti apa ya binatang darat itu, misalnya kuda, harimau, rusa, apalagi coba sebutkan anak-anak. Banyak sekali binatang darat. Nah, itu diciptakan pada hari yang ke-6 dan jangan lupa manusia diciptakan pada hari ke-6. Nah, pada waktu menciptakan manusia itu, Tuhan berkata, aku menciptakan manusia sungguh sangat baik. Kalau semua ciptaan itu hanya disebut dengan kata baik, tapi pada manusia ini Allah menyebutkan sungguh sangat baik. Artinya kita manusia ini, kalau Pak Agung ngomong, sebagai ciptaan yang paling keren, paling hebat, atau bahasa lainnya kita ini sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Karena ada juga ditulis di dalam kitab Kejadian, Allah menghembuskan nafasnya pada manusia itu. Nah, itulah sebabnya kita ini memiliki banyak sifat-sifat baik dari Allah. Misalnya kita mengasihi, menyayangi, dan pada manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga ciptaan Tuhan itu. Baik anak-anak, itulah penciptaan dari hari 1 sampai hari ke-6. Masih ingat kan ya? Jangan lupa ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.